Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, para pendengar yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang sedikit berkenaan dengan pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimanakah kehidupan umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam esok di akhir masa. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, maka pada saat itu datang Sayyidina Ali karamallahu wajha dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai Sayyidina Ali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Sayyidina Ali langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya yang pertama adalah, wahai Rasulullah, bagaimanakah kehidupan umatmu esok di akhir zaman? Wahai Rasulullah, bagaimana kehidupan umatmu esok di akhir zaman? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, sebelum saya jawab jawaban ini, sekarang engkau pergi ke arah pantai, engkau pergi ke laut, di sana engkau akan dapat jawaban dari apa yang telah engkau tanya. Maka setelah Rasulullah berkata demikian, Sayyidina Ali pun menuju ke pantai. Dan sesampai Sayyidina Ali di pantai, ternyata Sayyidina Ali melihat orang-orang yang mandi di daerah pantai tersebut, orang-orang mandi laut. Di samping orang mandi terlihat ayat-ayat Al-Quran, terlihat lukisan-lukisan Quran yang berada di samping-samping mereka, tapi sayang mereka tidak menghiraukannya. Setelah melihat hal yang demikian oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, Sayyidina Ali langsung pulang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di hadapan Rasul, Sayyidina Ali menceritakan tentang kejadian yang baru saja beliau saksikan. Maka Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa makna daripada itu? Dan pun setelah ada pertanyaan yang kedua, Sayyidina Ali, Rasulullah pun belum menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali pada kali kedua, wahai Sayyidina Ali, sekarang engkau pergi ke bukit itu, engkau pergi ke gunung itu, nanti di sana engkau akan melihat jawaban tentang bagaimana kehidupan umat. Maka Sayyidina Ali setelah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menuju kepada bukit yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai Sayyidina Ali di bukit tersebut, maka Sayyidina Ali melihat satu burung yang cukup cantik, satu burung yang serba indah. Di bulu burung tersebut, di sayap burung tersebut bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, bertuliskan kalam-kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Lama Sayyidina Ali memandang burung tersebut. Tak lama kemudian burung yang indah tersebut, burung yang bertuliskan Al-Quran di sayap-sayapnya tersebut, turun ke tanah dan menghinggap di najis. Burung tersebut turun ke tanah dan hinggap di kotoran dan memakan kotoran tersebut. Setelah melihat hal yang demikian, Sayyidina Ali langsung pulang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di hadapan Rasul, Sayyidina Ali menceritakan hal yang demikian dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa makna daripada itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun belum menjawab terhadap dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, sekarang aku perintahkan engkau pergi ke bukit satu lagi. Nanti di sana engkau akan melihat bagaimana tentang kehidupan umatku esok di akhir zaman.
Maka Sayyidina Ali tak lama kemudian langsung bangun dari tempat duduknya dan beliau menuju kepada bukit yang Rasulullah tunjukkan kali ketiga. Maka pada saat itu beliau Sayyidina Ali melihat satu pohon kayu, yang pohon kayu tersebut hidupnya di atas pohon kayu yang lain. Setelah melihat hal yang demikian, Sayyidina Ali langsung berangkat dan pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di hadapan Rasul, maka Sayyidina Ali menceritakan kejadian yang ketiga tersebut, yang bahwa beliau melihat satu kayu, yang kayu tersebut hidup di atas kayu yang lain. Sehingga Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, 3 perkara sudah aku saksikan dengan mataku, wahai Rasulullah. Apa makna daripada 3 perkara itu, ya Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu persatu dari jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Ali tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu persatu dari apa yang telah dilihatkan oleh Sayyidina Ali tadi. "Wahai Sayyidina Ali," kata Rasulullah, "yang pertama yang engkau lihat tadi, engkau datang kepada laut dan di sana engkau dapati orang-orang yang sedang mandi. Di samping orang mandi, engkau melihat ada tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan, tapi mereka tidak menghiraukannya. Itulah, wahai Sayyidina Ali, tamsilan umatku di akhir nanti. Tamsilan umatku di akhir nanti, wahai Sayyidina Ali. Mereka sibuk dengan harta, mereka sibuk dengan dunia, mereka sibuk dengan pangkat dan jabatan. Al-Quran dia lupakan, hukum Allah dia lupakan, perintah-perintah Allah dia lupakan. Itulah tamsilan umatku esok di hari di ujung dunia ini." Yang kedua, kata Rasulullah, "Wahai Sayyidina Ali, ketika engkau pergi ke bukit dan melihat satu burung yang cukup cantik, yang tulisan Al-Quran berada di tubuhnya, dan tak lama kemudian burung itu turun dan hinggap di kotoran dan memakan kotoran tersebut. Wahai Sayyidina Ali, itulah tamsilan umatku di penghujung zaman nanti. Mereka dalam kepala Al-Quran, mereka dalam hatinya Al-Quran, tapi sayang, makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan yang haram. Makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan yang dibenci oleh Allah. Makanan-makanan yang dimakannya adalah makanan-makanan narkoba." Wahai Sayyidina Ali, yang ketiga, tak kala engkau pergi ke bukit yang lain, engkau melihat satu kayu, yang kayu tersebut tumbuh di atas kayu yang lain. Itulah tamsilan umatku, wahai Sayyidina Ali. Mereka senang terhadap penderitaan orang lain. Mereka senang terhadap penderitaan orang lain. Mereka senang terhadap dirinya, tidak menghiraukan keadaan orang lain. Bagaimana tersiksanya orang lain tidak pernah dihiraukan gara-gara pekerjaan yang disuruh oleh dia, menghinakan orang tersebut. Itulah tamsilan umatku, wahai Sayyidina Ali. Mereka lebih memuliakan dirinya, menghinakan orang lain. Dia rela senang, padahal di sampingnya ada anak yatim yang menderita. Dia rela makan yang enak, padahal di sampingnya ada orang miskin yang kelaparan. Inilah tamsilan umatku, wahai Sayyidina Ali, esok di hari kiamat, di penghujung dunia. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, wahai sahabatku sekalian, mari sama-sama kita introspeksi diri, kita kaji diri kita. Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah itu kita, ataupun kita jauh daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah bukan kita, amin.